kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kebanyakan seorang masuk ke dalam neraka disebabkan karena lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya terhadap bahaya lisan. Karena lisan merupakan penyebab seorang terjungkal ke dalam neraka. Karena lisan yang tidak terkontrol, lisan yang tidak bisa dikendalikan akan membawa petaka bagi pemiliknya. Maka barang siapa yang bisa menjamin, mengontrol lisannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin untuknya surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin, menjaga antara kedua lisannya, antara kedua bibirnya, antara kumis dan janggutnya, dan barang siapa yang bisa menjamin antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku jamin untuk dirinya berhak masuk ke dalam surga. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bahaya lisan, yang terkadang seorang tidak merasa apa yang dia ucapkan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Terkadang dia tidak merasa apa yang telah dia ucapkan membuat timbangan kejelekannya bertambah. Terkadang dia tidak merasa dengan lisannya dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya murka kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Mu'adz ibnu Jabal, salah seorang sahabatnya yang mulia, yang pernah menjadi delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mengadakan ekspansi Islam. Karena beliau adalah orang yang paling mengerti tentang halal dan haram. Beliau adalah fuqaha'us sahabah, ahli fikihnya dari kalangan sahabat. Pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, kuffa 'alaika hadza." Wahai Mu'adz, jaga ini. Beliau sambil mengisyaratkan kepada lisan. Jaga ini wahai Mu'adz, jaga lisan wahai Mu'adz. Kemudian Mu'adz ibn Jabal menimpali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab dengan apa yang kita ucapkan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqulatka ummuka ya Mu'ad." Celaka kamu wahai Mu'ad. Seorang akan diseret dan dijungkalkan, dimasukkan ke dalam neraka bisababi alsinatihi, disebabkan karena lisannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan agar tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Ini merupakan skill, keterampilan, sesuatu yang bisa dilatih, bisa diasah. Menjaga lisan agar senantiasa mengucapkan yang baik, ini merupakan keterampilan, skill yang bisa dilatih. Maka kalau kita tidak bisa berbicara baik, tidak bisa berbicara yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk banyak diam. Karena diamnya itu lebih selamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Karena berkata yang baik ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Perkataan yang baik akan membuat amalan seorang menjadi baik. Perkataan yang baik akan membuat perbuatan seorang menjadi baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki kondisimu. Allah akan menjadikan perbuatanmu baik. Allah akan menjadikan kamu orang yang baik. Kapan? Ketika seorang berbicara dengan bicara-bicara yang baik. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia berada pada kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang besar. Maka kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar lisan ini penyebab seorang terjungkal ke dalam api neraka. Karena banyak di antara manusia yang tidak mampu memanage lisannya. Dengan lisannya dia berdusta. Dengan lisannya dia mengadu domba. Dengan lisannya dia memfitnah. Dengan lisannya dia menipu. Dengan lisannya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, kedustaan, dan seterusnya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wahai umatku, kata beliau, hendaklah kalian itu jujur dalam ucapan, jujur dalam berkata, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian terhadap ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan menipu, menjadikan ucapan-ucapannya disisipkan, dibumbui dengan tipu-tipu. Karena dusta akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan memasukkan ke dalam neraka. Wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan ada seorang itu senantiasa berkata jujur, dan dia berusaha untuk jujur meskipun pahit, meskipun merugikan dia, dan dia berusaha untuk selalu jujur dalam ucapannya, sampai Allah berikan dia stempel seorang yang jujur. Wa innar rajula la yakdzibu wa taharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan ada seorang itu yang berdusta, ucapannya pasti dusta. Kalau dia bicara diselipkan dengan ucapan-ucapan dusta, dan dia selalu berdusta setiap berbicara, sampai-sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan seorang pendusta. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjaga lisan kita untuk selalu jujur, berkata yang baik, dan belajar untuk diam ketika tidak mampu berbicara yang baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Adik-adik yang ada di belakang mohon tenang. Adik-adik yang ada di belakang, mohon kepada orang tua yang membawa anaknya ke masjid untuk didampingi, jangan dilepas di belakang. Didampingi di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, di antara tanda-tanda orang-orang munafik, di antara ciri-ciri orang munafik, idza hadatha kadzab wa idza wa'ada khana wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di antara ciri-ciri orang munafik itu, jika dia berbicara ada saja dusta yang dia selipkan. Jika dia berjanji selalu dia khianati.
selalu tidak ditepati. Dan jika dipasrahi untuk mengemban amanah, amanah apa saja, maka dia berkhianat. Dan tentunya ketiga sifat ini adalah sifat tercela, sifat orang-orang munafik, bukan sifat seorang muslim. Maka tidak layak bagi kita seorang muslim yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, yang telah mengklaim dirinya sebagai seorang muslim sejati, untuk bersifat dengan sifat-sifat munafik. Berbicaralah yang jujur, meskipun itu pahit. Bicaralah yang benar, meskipun akan merugikan kita. Qulil haqq wa in kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Dan jika berjanji, berusaha untuk ditepati. Dan jika diberi amanah, jangan mengkhianati kepada orang yang telah memberikan amanah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, selalu istiqomah menjaga lisan, istiqomah menjaga kemaluan. Karena keduanya ketika seorang mampu menjaminnya untuk bisa berada di atas ketaatan, Rasulullah akan menjamin untuknya surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في السودان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين والمجاهدين في إندونيسيا وفي كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.